abstrak, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna pada website perpustakaan universitas terbuka dengan menggunakan metode web QA 4.0. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 40 responden, yaitu anggota perpustakaan universitas terbuka. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 15.0. Hasil uji validitas menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel, berarti bahwa semua item adalah pernyataan dan reliabilitas yang benar adalah di atas 0 kepuasan pengguna. Bila dilihat berdasarkan uji T, menunjukkan bahwa variabel kualitas penggunaan dan kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna website perpustakaan universitas terbuka. Pendahuluan, dunia pendidikan saat ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi dalam menyampaikan sebuah informasi. Universitas Terbuka merupakan salah satu institusi pendidikan yang telah memanfaatkan teknologi informasi pada layanan akademika dengan menerapkan sistem informasi terbuka dan jarak jauh. Kepuasan pengguna terhadap layanan, data, dan informasi yang disajikan merupakan salah satu kriteria kesuksesan penerapan sistem informasi. Pusat Layanan Pustaka atau disebut dengan Puslata memberikan layanan perpustakaan kepada mahasiswa Universitas Terbuka. Koleksi perpustakaan Universitas Terbuka meliputi buku, jurnal, jurnal tercetak, e-book, proceeding, buku materi pokok cetak dan digital, tesis, disertasi, majalah populer, audio dan video. Kajian pustaka dapat meliputi sebagai berikut. A. Analisis. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. B. Kualitas. Kualitas disebutkan sebagai keseluruhan dari fitur-fitur serta karakteristik yang terdapat pada produk atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan. C. Website dapat diartikan sebagai serangkaian halaman-halaman yang bisa menampilkan informasi berbentuk tulisan, gambar, suara, atau gabungan dari semuanya yang memiliki struktur kompleks. D. Kepuasan terhadap suatu website adalah sebuah proses dari keperluan dan harapan dari pengguna terhadap website tersebut. Selanjutnya, tahapan penelitian. Pada pelaksanaan kegiatan penelitian ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Pada tahap ini, kita dicari dan ditetapkan pokok permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung pada website perpustakaan Universitas Terbuka. Yang kedua, penentuan tujuan penelitian. Pada tahap ini ditentukan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini dapat dari perumusan masalah yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini. Studi pustaka. Pada tahap ini dilakukan pencarian berbagai pustaka, riset terkait, dan teori-teori terkait yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang keempat, penyusunan instrumen. Langkah selanjutnya adalah mencari dan menyusun variabel beserta indikatornya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam instrumen penelitian. Yang kelima, melakukan pilot test. Langkah selanjutnya adalah mencari dan menyusun variabel beserta indikatornya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam instrumen penelitian. Yang keenam, pengumpulan data. Pada tahap ini menjelaskan tentang metode pengumpulan data, penentuan populasi dan sampel pada penelitian, serta teknik pengambilan sampel. Yang ketujuh, pengolahan dan analisa data. Data-data kuesioner yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan melalui dua tahap, yaitu pengolahan data dan analisis data. Yang kedelapan, hasil dan pembahasan. Pada tahap ini akan dipaparkan hasil dan dari pengujian hipotesis yang berupa pengaruh antar masing-masing variabel serta model akhir dari penelitian dan pembahasan mengenai upaya yang didapat terkait hasil uji validitas yang telah dilakukan. Yang kesembilan, kesimpulan dan saran. Setelah semua data diolah dan dianalisis, maka selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan. Selanjutnya
Selanjutnya, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian jenis survei dengan menyebarkan sejumlah kuesioner kepada 40 responden, yaitu anggota perpustakaan universitas terbuka, yang berisi pernyataan yang merupakan penjabaran rumusan masalah. Setelah dilakukan pencarian dan penyusunan variabel beserta indikatornya, diperoleh 4 variabel yang terdiri dari 20 indikator variabel yang diuji coba pada tahap pilot studi. Variabel independen pada penelitiannya ini yaitu usability quality atau disebut dengan X1, information quality disebut dengan X2, dan interaction quality disebut dengan X3. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu usability quality disebut dengan Y. Selanjutnya, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi digunakan adalah anggota perpustakaan universitas terbuka untuk menentukan besarnya sampel pada uji lapangan akhir yang diambil pada penelitian ini adalah menggunakan rumus Lokin, yaitu N sama dengan N per 1 tambah N dalam kurung 2. Namun, penelitian ini kuesioner akan dibagikan hanya kepada 40 responden. Hal ini berpedoman pada yang menyatakan bahwa dalam penelitian multivariat, termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel, sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 4 kali 10 sama dengan 40. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penentuan sampel acak sederhana, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Dapat dilihat pada tabel ikhtiar distribusi dan pengambilan penyebaran kuesioner keterangan, yaitu ada jumlah yang disebar dengan 40 dengan kembalinya 40, tidak ada cacat, dan layak diolah ada 40. Dan masing-masing disebar dengan 100%, dengan dikembalikan 100%, dengan kata cacat tidak ada, layak diolah 100%. Selanjutnya ada hasil penelitian ini menunjukkan proporsi tertinggi pada skor 4 dengan rata-rata 54,64% dari total kategori yang setuju. Proporsi kedua terdapat pada skor 5 dengan kategori sangat setuju. Data ini memberikan indikasi bahwa bagian besar responden menyatakan setuju dengan pernyataan pada kuesioner mengenai layanan website perpustakaan universitas terbuka. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama menggunakan alat pengukuran yang sama. Semakin mendekati angka 1 koefisien alfa dari variabel yang diuji, maka semakin tinggi konsistensi jawaban skor butir-butir pernyataan dan skor variabel tersebut. Makin dapat dipercaya. Apabila koefisien alfa di atas 0,6, maka hasil pengukuran relatif konsisten. Jika dilakukan pengukuran ulang atau dapat dinyatakan bahwa reliabilitas yang dapat diterima adalah 0,6. Dapat kita lihat pada tabel korelasi. Uji korelasi ini untuk mengetahui kuat lemahnya tingkat atau derajat keeratan hubungan antara variabel yang diteliti. Digunakan tabel kriteria pedoman untuk koefisien korelasi sesuai pendapat. Dapat dilihat pada tabel hasil uji korelasi pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada uji T. Uji T yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, di mana suatu regresi memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Model persamaan linear sederhana yaitu sebagai berikut: Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2 tambah titik-titik tambah E titik-titik 2. Keterangannya yaitu Y yaitu variabel terikat dependen, A konstanta, B1, B2 koefisien regresi, X1, X2 variabel bebas, independen, E error.
Terdapat 3 hipotesis yang diasumsikan pada penelitian ini, diantaranya yaitu kualitas pengguna X1, kualitas informasi X2, kualitas interaksi X3, H1, H2, H3, kepuasan pengguna Y. Dengan keterangan, H1 merupakan kualitas pengguna berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna website perpustakaan universitas terbuka. H2, kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna website perpustakaan universitas terbuka. H3, kualitas interaksi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna website perpustakaan universitas terbuka. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, maka dilakukan analisis regresi berganda. Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15.0. Dapat dilihat pada tabel hasil uji T. Diperoleh hasil pengujian hipotetis dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana, yaitu X2 sama dengan min 1411 tambah 0,168 kali 1 tambah 0,226 kali 3 tambah dalam kurung min 0,10. Dapat kita lihat pada tabel hasil uji hipotesis, T tabel adalah 1,688. Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian hipotesis dapat dilihat korelasi antara variabel usability quality X1 terhadap user satisfaction Y mempunyai signifikan sebesar 0,03 yang menyatakan terdapat pengaruh antara variabel kualitas penggunaan dan kepuasan pengguna website perpustakaan universitas terbuka. Korelasi antara variabel kualitas informasi X2 terhadap kepuasan pengguna Y mempunyai signifikan sebesar 0,000, sehingga variabel ini berpengaruh karena mempunyai signifikan lebih kecil daripada 0,05 dan hipotesis ini searah. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya akan ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian validitas, semua indikator menunjukkan angka R hitung lebih besar dari R tabel. Berarti bahwa seluruh indikator dari masing-masing variabel dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengerti dan menyetujui pernyataan yang diberikan melalui penyebaran kuesioner. Sedangkan pada uji reliabilitas, semua variabel dinyatakan reliable dengan nilai di atas 0,60. Kedua, berdasarkan hasil uji korelasi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif. Yang kedua, berdasarkan hasil uji korelasi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel kualitas pengguna dan variabel kepuasan pengguna. Begitu juga dengan variabel kualitas informasi dan variabel kepuasan pengguna. Namun, pada variabel kualitas interaksi dan variabel kepuasan pengguna menunjukkan adanya hubungan terbalik. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji T yang dilakukan terdapat variabel yang berpengaruh positif dan terdapat pula variabel yang berpengaruh negatif. Pada saat variabel kualitas penggunaan dihubungkan dengan variabel kepuasan pengguna terdapat pengaruh yang positif. Sama halnya, apabila variabel kualitas informasi dihubungkan dengan variabel kepuasan pengguna juga terdapat pengaruh yang positif, yang signifikan untuk meningkatkan kualitas website perpustakaan universitas terbuka. Dengan demikian, variabel kualitas pengguna dan variabel kualitas interaksi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas website.